Ya, kaifiyatus salat Id, semoga tidak lupa. Nanti bingung nanti. Oh ya lupa. Allahu Akbar. Ya berapa kali? Ada beberapa kali takbir. Ya, kita lihat di sini dimulai rakaat pertama dengan yabda'u rak'ah al-ula, yaitu bi takbiratul ihram. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir pembukaan. Kemudian setelah itu yukabbir ba'daha sab'a takbirat. Kemudian setelah itu takbir 7 kali. Ya, kapan ini? Yaitu Allahu Akbar. Ya, kemudian takbir 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setelah takbiratul ihram kita tidak membaca apapun ya. Tidak membaca apapun. Ya, tidak membaca apapun, kemudian takbir 7 kali. Ya. Jadi kita ulangi. Takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian tambah lagi takbir 7 kali. Diingat-ingat. Ya. Ini karena kita sudah ada imam, kita tinggal ngikut saja. Cuman pertanyaan di sini ada pertanyaannya, apakah kita mengangkat kedua tangan ketika takbir 7 kali ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita lihat ya. Kalau dari perbuatan Nabi SAW tidak ada riwayat yang sahih, artinya tidak datang sampai ke kita bahwasanya Nabi ketika itu mengangkat kedua tangannya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam aja. Ya, nggak usah ngangkat tangan. Itu kalau dari perbuatan Nabi SAW. Akan tapi Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini ada contoh dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar ini terkenal dengan begitu getolnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Amalan beliau adalah yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin. Jadi beliau mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Ya, jadi kita pilih yang mana ini? Kalau dari petunjuk Nabi itu beliau tidak mengangkat tangan, tapi ada sahabat yang mengamalkan itu dengan mengangkat kedua tangan, dan sahabat ini terkenal dengan apa? Ya, gigihnya mengikuti sunnah. Jadi kita anggap artinya tidak ada riwayat satupun yang sampai ke kita bahwasanya Nabi itu mengangkat kedua tangan. Tapi yang datang ke kita adalah ya riwayatnya Ibnu Umar. Jadi nanti kalau ada yang melihat oh itu kok gak mengangkat tangan, ya mungkin ya beliau ingin mengikuti petunjuk Nabi karena memang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW ketika takbir mengangkat kedua tangan. Ya, kalau dari sahabat Ibnu Umar, ini ada contohnya. Ya, jadi yang kita pilih adalah siapa yang melihat bahwasanya Ibnu Umar tidak melakukan kecuali atas dasar perintah Nabi dan ini terkenal dengan gigihnya beliau mengikuti sunnah Nabi, maka silakan mengangkat kedua tangan. Ya, meskipun ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kok bingung ini jadinya? Nah terus ngangkat tangan apa buatan ini? Ya kita ngikuti imam saja. Nanti kita lihat imamnya ngangkat tangan atau tidak. Kalau di belakang gak kelihatan. Ya sudah tadi. Kalau kita yakinnya bahwasanya ini amalan sahabat dan amalan sahabat termasuk sunnah Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Dan kita tahu sahabat Ibnu Umar ini tidaklah ahlul bid'ah ya. Sahabat Ibnu Umar ini adalah orang yang paling gigih mengikuti sunnah. Dan tidak mungkin beliau melakukan kecuali atas dasar ya melihat Nabi SAW. Jadi kita husnudzon. Jadi mau ngangkat tangan atau tidak, ya di situ ada sumbernya. Jadi caranya bagaimana ya sudah kita lihat kaum muslimin ya bersama-sama kan bisa melihat ya mengangkat tangan atau tidak. Ya kita husnudzon. Kalau misalnya nggak lihat depannya, depan kita atau samping kanan kita, atau kita punya pendidikan sendiri. Saya mengikuti sahabat Ibnu Umar, yaitu mengangkat kedua tangan. Kalau tidak ya silahkan, itu namanya kaifiyah ya. Jadi tidak perlu kemudian besok misalnya ketika ada orang nggak ngangkat tangan, ini wah ini nggak ya, atau dituduh hal yang macam-macam. Jadi dua-duanya sumbernya seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, di sela-sela takbir tadi kita baca apa ini? Diam saja atau bagaimana? Ya, pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau kita dalam hati Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2. Begitu nggih? Ya, jadi lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrun muayyan fi sukutihi baina hadhi takbirat. Tidak ada
yang sahih dari Nabi bahwasanya beliau membaca di antara takbir-takbir tadi zikir-zikir tertentu. Ya, akan tapi kembali ini namanya belajar fikih. Dari riwayat memang nggak didapatkannya, tapi kita ngambil dari mana? Oh, ada riwayat sahabat. Ya, dari riwayat sahabat dari Ibnu Mas'ud. Kalau tadi masalah mengangkat tangan memang nggak ada riwayat, ya gimana lagi, memang nggak ada. Tapi ada contohnya dari sahabat. Demikian juga masalah zikir di sela-sela takbir ini. Ya, dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan baina kulli takbirataini hamdallah azza wa jalla wa tsana 'ala Allah. Antara takbir itu kita memuji Allah dan menyanjungnya. Jadi bacaan apa? Ya, ada yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, terserah, yang penting pujian. Tapi sekali lagi ya, tidak ada dalil sahih dari Nabi langsung, yang ada adalah sahabat. Sama, jadi kita mau diam, kita mau zikir, silahkan. Sama seperti tadi, mau ngangkat tangan atau diam itu juga silahkan. Ya, jadi sikapnya seperti itu. Ya, kemudian ini kita percepat nih. Setelah itu baru kita membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian bacaan untuk rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, dan rakaat kedua adalah Al-Ghasyiyah, atau rakaat pertama surat Qaf, ya, dan rakaat kedua surat Al-Qamar. Agak panjang yang ini ya, surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya, jadi bedanya di situ saja, takbirnya 7 kali, ya, berarti totalnya 8 kali. Kemudian di situ ada apakah mengangkat tangan atau tidak. Oke. Ya, jadi Al-Fatihahnya itu dibaca setelah takbir 7 kali, itu ya yang membedakan. Kemudian selebihnya sama ya, seperti salat-salat. Kemudian di rakaat kedua, nah ini takbir ya ba'da khamsu takbirat. Jadi setelah Allahu Akbar, kemudian takbir di rakaat kedua ditambah 5 kali takbir. Jadi 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua.